Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada sore hari ini, pembacaan firman Tuhan bagi kita semua terambil dari Injil Markus pasal 13 ayat yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-37. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebagai seorang mahasiswa, saya hari ini dapat memimpin khotbah di gereja ini. Perkenalkan, nama saya Fiona Margaret Binu. Saya adalah mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana yang sedang melakukan praktik homiletika kedua di gereja ini. Menanti dalam pengharapan dan penyerahan diri. Apakah saudara-saudari semua setuju apabila saya katakan bahwa menunggu merupakan salah satu hal yang paling membosankan untuk dilakukan? Seringkali kita dengar dan juga seringkali pula kita merasakan bagaimana membosankan dan melelahkannya ketika kita menunggu sesuatu yang ada dalam ketidakpastian. Untuk kita sebagai mahasiswa, tentu kita pernah merasakan bagaimana menunggu balasan chat atau email dari dosen yang tidak kunjung muncul di notif handphone atau laptop kita. Apalagi bagi kita sebagai yang mahasiswa-mahasiswa akhir yang sedang melakukan bimbingan tugas akhir. Mau marah tapi tidak bisa. Mau spam chat, cari mati. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu dengan ketidakpastian. Waktunya tidak jelas. Apa yang terjadi ke depan pun kita tidak tahu. Yang kita lakukan hanyalah menunggu. Tentu hal itu merupakan hal yang cukup berat untuk kita lewati. Meskipun dengan ketidakpastian tersebut, kita tetap meyakini bahwa pasti pesan kita akan dibalas oleh dosen tersebut. Misalnya juga bagi pasangan-pasangan muda. Pasangan yang memiliki hubungan jarak jauh, long distance relationship. Ketika malam, si cowok sudah janji kalau nanti mau sleep call. Tetapi ternyata ketika ingin tidur dan si cewek menghubungi si cowok, dia tidak mendapatkan respon atau balasan. Karena si cowok ini sudah berjanji, akhirnya si cewek ini tetap menunggu. Walaupun mata si cewek ini sudah berat, sudah ngantuk, dan besok ada kuliah jam 7 pagi, akan tetapi dengan sabar dia tetap menunggu si cowok ini. Soalnya, kalau tidak sleep call, tidak bisa tidur. Katanya. Konteks dari pembacaan ini adalah Yesus yang sementara bersama-sama dengan keempat muridnya. Hal itu dapat kita baca pada Markus pasal 13 ayat pertama hingga ayatnya yang keempat. Yesus sementara bersama-sama dengan murid-muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas. Saat itu mereka baru saja keluar dari bait Allah, lalu untuk menyatakan beberapa hal yang telah kita baca tadi, Yesus sementara bersama-sama dengan mereka di Bukit Zaitun menghadap ke bait Allah, dan di situ Yesus mulai mengajar kepada mereka. Hal ini merupakan pelajaran khusus bagi murid-muridnya untuk mereka dapat memahami sesuatu tentang kedatangan Tuhan. Jemaat yang terkasih, saat ini kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Tahun gerejawi dimulai dengan datangnya masa Advent. Asal kata Advent adalah Adventus yang ada dalam bahasa Latin. Artinya adalah datang
kedatangan. Masa Advent ini mempunyai dua karakter. Yang pertama sebagai persiapan perayaan Natal untuk merayakan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Dan yang kedua mengarahkan hati dan pikiran untuk menyongsong kedatangannya kembali. Masa Advent dilaksanakan 4 minggu sebelum Natal dan berakhir hari Minggu sebelum Natal. Jadi hari ini kita telah memasuki Advent yang pertama, seperti yang telah dikatakan sebelumnya. Advent memang sebuah penantian. Namun demikian, penantian itu bukanlah penantian dalam suatu ketidakpastian. Sebaliknya, merupakan masa penantian yang penuh sukacita akan perjumpaan dengan Sang Kristus. Memang tak seorang pun tahu kapan persisnya waktu kedatangan Sang Anak Manusia itu. Tetapi Dia telah meminta semua orang untuk siap siaga, berjaga-jaga menyambut kedatangannya yang pasti akan terjadi. Itulah saat-saat yang sangat membahagiakan bagi semua orang percaya dan bahkan dinantikan oleh semua orang. Markus menggambarkan kedatangan Anak Manusia diawali dengan berbagai peristiwa alam yang menakjubkan. Sebelum menampakkan kemuliaannya, semua itu bisa dipelajari sebagai sebuah penanda. Pembacaan ini menggambarkan bahwa kedatangan Kristus itu ditandai lebih dulu, di mana matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, gelap gulita. Saudara-saudara bayangkan, kalau ada satu waktu di mana matahari tidak bersinar, bulan tidak bersinar, bintang-bintang jatuh, akan jadi apa dunia ini? Saudara-saudara tidak bisa mengatakan, tenang kan ada PLN. Tidak bisa, karena pada saat itu terjadi, pegawai PLN pun tidak bisa pergi ke kantor. Sama seperti juga manusia mengetahui bahwa ranting-ranting pohon ara yang telah melembut dan mulai bertunas menjadi penanda musim panas sudah dekat. Demikian juga bila mereka melihat tanda-tanda kedatangannya, hendaklah mereka mengetahui bahwa waktu kedatangan Tuhan sudah dekat, sudah di ambang pintu. Tuhan Yesus telah memberitahukan tanda-tanda kedatangannya kembali yang dapat kita lihat pada Markus pasal 13 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-23. Tanda-tanda kedatangannya antara lain munculnya nabi palsu dan Mesias palsu yang hendak menyesatkan manusia, terjadi penganiayaan yang berat, deru perang atau kabar tentang perang, gempa bumi di mana-mana, kelaparan dan penyakit menular, serta Injil diberitakan ke seluruh dunia. Meskipun kita tidak tahu dengan pasti kapan Tuhan akan datang, tetapi dengan melihat tanda-tanda kedatangannya, kita dapat mengetahui bahwa hari kedatangannya itu sudah dekat. Di dalam Injil Markus ditekankan pentingnya berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Sang Anak Manusia. Berjaga-jaga di sini bukan sekedar tidak tidur atau diam menanti, tetapi orang yang berjaga-jaga adalah orang yang siap sedia melakukan apapun yang diperlukan. Orang yang berjaga-jaga itu menyadari sepenuhnya tentang dirinya, tentang apa yang sedang terjadi di sekelilingnya. Bahkan orang tersebut juga tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam rangka menjaga keselamatan dirinya. Orang yang berjaga-jaga juga sadar betul akan kekuatan dan kemampuannya, kelemahannya di mana, juga sadar tentang bagaimana harus bersikap dan siap dalam melakukan sesuatu. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa orang yang berjaga-jaga itu seperti berada dalam kondisi siaga satu. Istilah siaga satu ini sangat berkaitan erat dengan kewaspadaan, keadaan berjaga-jaga, sedia berbuat sesuatu setiap saat, tidak lengah, tetap sabar, dan lain-lain. Istilah siaga satu ini biasanya diterapkan pada keadaan yang berkaitan dengan situasi bencana atau apapun yang bersifat bahaya. Bagaimana halnya jika keadaan siaga satu itu juga diterapkan dalam kehidupan iman kita? Bagaimana jika keadaan itu juga diterapkan di masa-masa Advent ini? Dalam banyak hal memang tidak persis sama. Istilah siaga satu dalam konteks tanggap bencana tentunya diliputi dengan suasana hati yang was-was, di mana harus tetap waspada dan berjaga-jaga.
Berbeda dengan masa Advent, sama-sama harus waspada dan juga berjaga. Namun suasana hati orang beriman, kita diliputi oleh pengharapan dan sukacita karena menanti kedatangan Kristus Sang Juru Selamat umat manusia. Berkaitan dengan ketidaktahuan kita akan kedatangan Kristus, kita dapat menggambarkannya seperti seorang tuan yang pergi meninggalkan rumahnya dengan mempercayakan keselamatan rumahnya kepada para hambanya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Melalui gambaran tersebut kita disadarkan bahwa tentang waktu kapan Tuhan kita akan datang itu menjadi tidak penting. Yang terpenting di sini adalah ketika kita sudah dipercayakan untuk menjaga rumahnya, maka kita harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Berjaga-jaga ini merupakan kegiatan aktif, termasuk dalam kewaspadaan penuh. Orang yang berjaga-jaga adalah juga orang yang sedang bekerja di saat tuannya datang dan siap mempertanggungjawabkan pekerjaannya itu. Dia pun setia melakukan apa yang telah dipercayakan kepadanya, ada ketaatan di dalamnya. Dia pun berharap dan yakin bahwa tuannya itu yaitu sang anak manusia itu pasti datang. Penantian itu sekaligus merupakan pengharapan dan kerinduannya untuk berjumpa dengan sang anak manusia, dan itu pun diisi dengan berbagai aktivitas sebagai wujud kesetiaannya. Salah satu aktivitas bagi orang beriman adalah dengan cara menjaga hidupnya dalam kekudusan dan dalam keadaan tak bercacat hingga kedatangan Kristus. Orang beriman telah diperlengkapi berbagai karunia oleh Tuhan yang semua itu bisa dimanfaatkan untuk menjaga kekudusan hidupnya. Tidak ada alasan untuk menyatakan tidak mampu atau bahkan beralasan bahwa manusia itu penuh kelemahan. Hidup di dalam kekudusan dan dalam kehendak Allah itu juga merupakan bukti nyata kesetiaan pada Kristus dan perintahnya. Aktivitas atau pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud di sini bukan tentang sebuah pekerjaan profesional saja. Akan tetapi lakukanlah fungsi-fungsimu. Sebagai suami, laksanakan fungsi sebagai suami. Sebagai istri, laksanakan fungsi sebagai istri. Sebagai anak, laksanakan fungsi sebagai anak. Sebagai orang tua, begitupun sebagai orang tua, laksanakan fungsi sebagai orang tua. Dengan hal tersebut, ketika Tuhan datang, Tuhan akan melihat bahwa kita semua sedang melakukan kasih tersebut. Kapankah Kristus akan datang? Kedatangan yang pertama sudah terjadi dalam peristiwa kelahiran, yang kita peringati sebagai hari Natal. Namun demikian dia berjanji akan datang yang kedua kalinya, yang tidak seorang pun tahu kapan saatnya itu. Kapan dan di mana dia akan datang itu tidaklah penting. Yang penting adalah kapan dia datang, manusia ada dalam keadaan berjaga-jaga, tidak lengah, bahkan siap mempertanggungjawabkan apapun yang dia percayakan sebagai karunia. Ini waktu yang dinanti oleh orang beriman karena mereka akan berjumpa dan menyambut kehadiran Kristus Sang Penyelamat dunia. Jemaat yang terkasih, masa Advent telah tiba. Masa bagi kita semua untuk berjaga-jaga juga telah dimulai. Akan tetapi hal ini bukan menjadikan kita untuk berada dalam suatu masa penantian yang penuh kekhawatiran dan juga ketakutan. Sebaliknya, hal ini merupakan masa penantian yang membahagiakan, karena kita akan menyaksikan penggenapan janji-janji Tuhan. Apa yang telah kita siapkan di Minggu Advent yang pertama ini? Tentu bukan tentang kesibukan merencanakan pesta Natal atau liburan bersama dengan teman-teman dan juga pasangan hingga membuat kita menjadi lengah dalam menjaga kekudusan hidup kita. Bahkan membuat kita melupakan suasana pertobatan yang dapat menjadi kendali dalam kehidupan kita. Dalam menjaga kekudusan hidup sesuai dengan kehendak Kristus, tentu membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Akan tetapi perjuangan tersebut perlu untuk dapat kita hadapi dengan sukacita, bukan dengan ketakutan ataupun kekhawatiran. Oleh karena keyakinan kita pada janji Kristus untuk datang dan menyelamatkan umatnya, jangan pernah kita terlena dengan suasana meriah dan juga pesta. Kita perlu untuk terus mengingat
bahwa masa untuk berjaga-jaga sedang berlangsung. Kita perlu mengingat bahwa Tuhan akan datang seperti seorang hamba yang dipercayakan untuk menjaga rumah Sang Tuhan. Kita juga perlu selalu bersiaga, kita perlu untuk selalu berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan yang akan datang nantinya. Amin.